Pertama-tama ya, saya mengucapkan selamat tahun baru ya. 2021. Ini adalah ibadah perdana di tahun ini Saudara. Dan saya percaya Saudara sangat diberkati dan ada di rumah Tuhan di awal tahun ini. Kita harus mulai tahun ini dengan beribadah sungguh-sungguh. Kalau tahun 2020 yang lalu kita mungkin gak sungguh-sungguh, masih setengah-setengah, masih main-main dengan Tuhan. Mari Saudara, saya ajak kita semua untuk bertobat, untuk mencari Tuhan, untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, ini adalah awal permulaan yang baru bagi kita semua. Awali dengan baik, maka keadaan kita pasti akan menjadi baik, Saudara. Amin, Saudara. Pada hari ini, ya, khotbah saya berjudul Start Your New Beginning. Mulailah awal Saudara yang baru ini. Awali, ya. Dan kita hari ini sudah masuk tahun 2021, Saudara. Kita masih awal yang baru, awal dari rencana Tuhan, ya. Rencana Tuhan untuk kita adalah rencana yang baik. Saya mulai dengan ayat langsung saja. Yeremia 29 ayat 11. Ini kita kasih ayat pembukaan dulu Saudara ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Tuhan punya rencana, rancangan-rancangan pada kita. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita saat ini sudah memasuki rancangan Tuhan. Rancangan hidup sejahtera dan hidup penuh harapan. Maka kita jangan sampai kita keluar dari rancangan-rancangan Tuhan yang diberikan untuk kita di sepanjang tahun ini. Kita harus perhatikan Saudara, cara hidup kita bagaimana, ya kan? Kita harus benar-benar dipulihkan tahun ini. Maka tahun ini temanya adalah restorasi dan promosi dari Tuhan. Itulah rancangan Tuhan bagi kita semua. Ya. Kita harus percaya sungguh-sungguh. Ya. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal untuk kita. Kalau kita tetap melekat pada Tuhan, rancangan Tuhan akan digenapi dan terjadi dalam hidup saudara tahun ini. Hidup damai sejahtera dan hidup penuh harapan. Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, ini saya kasih ayat pendahuluan dulu. Ayub berkata, rancanganmu tidak pernah gagal. Rencana-rencanamu, janji-janjimu tidak pernah gagal. Walaupun Ayub mengalami masalah berat, ya kan? Hartanya habis. Tapi dia tahu, itu masuk dalam rancangan Tuhan. Kadang-kadang kita harta habis, pekerjaan gak ada. Kita marah sama Tuhan. Tuhan bagaimana ini? Masa kita anak Tuhan beribadah sungguh-sungguh kok mengalami banyak masalah? Tahun 2020 kita banyak masalah keuangan, pekerjaan rumah tangga, kesehatan. Dan kita mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut pada Tuhan. Padahal segala yang kita alami itu masuk dalam rencana Tuhan. Amin Saudara. Buktinya Ayub, dia orang apa sih? Saleh. Tuhan mengaku 3 kali di kitab Ayub bahwa orang saleh beribadah sungguh-sungguh. Ya, tidak ada orang sesaleh Ayub. Tuhan mengakui sendiri, tidak ada orang yang sehebat Ayub salehnya dalam beribadah. Tapi mengapa ada masalah? Karena itu dalam rancangan Tuhan. Masa diizinkan untuk Ayub? Menguji Ayub juga. Tetapi saudara, akhirnya Ayub menerima 2 kali lipat dari semua yang hilang yang diambil oleh iblis, saudara. Segala yang kita alami tahun 2020 lalu, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita tahun ini. Kalau kita mau tetap percaya pada Tuhan, saudara. Karena kita dalam rancangan-rancangan yang indah. Jadi kita jangan sampai meleset. Ya. Yosua 23 ayat 14 mengatakan demikian. Maka sekarang sebentar lagi aku akan memenuhi jalan segala yang fana. Yosua mau mati. Sebentar lagi. Dia berpesan kepada orang Israel. Sebab itu insaflah, sadarlah, bertobatlah. Ya, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Yosua mengatakan,
semua janji-janji Tuhan, rencana-rencana Tuhan untuk bangsa Israel, semuanya dipenuhi. Tetapi ada 10 suku yang lahir di Mesir tidak menerima. Karena dia tidak mau percaya. Dikoncang masalah mengeluh. Dikoncang lagi masalah lain menggerutu. Melawan Tuhan. Maka 10 suku yang lahir di Mesir tidak menerima janji Tuhan. Tapi yang percaya pada Tuhan, melekat pada Tuhan, itu yang menerima janji Tuhan. Saudara, kita harus menerima janji-janji Tuhan pada tahun ini. Rancangan-rancangan yang indah, damai sejahtera, dan hidup yang penuh harapan. Kita bangga saudara punya Tuhan yang luar biasa sekali. Bayangkan 10 suku, 12 suku, ya, yang 10 suku yang tidak lahir di Mesir, menerima tanah pusaka. Setiap suku punya tanah pusaka diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau melekat pada Tuhan, tahun ini kita akan diberikan hidup damai sejahtera, ya, pemulihan-pemulihan, dan promosi-promosi dari Tuhan. Jadi kita saudara, jangan sampai kita lepas dari Tuhan. Karena semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan, itu milik Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Tetapi kenapa kita nggak mencari Tuhan di tahun 2020? Kita lebih mencari orang lain. Meminta pertolongan orang lain. Mengikut orang lain. Bahkan kita menggantungkan pada orang lain. Tuhan berkata, terkutuklah kita. Kalau kita mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita diberkati. Firman Tuhan berkata, ya, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan bagi kita, saudara. Jadi tahun ini, mari kita harus benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main lagi, jangan main-main lagi dalam beribadah, saudara. Karena kita perbaiki cara hidup kita, perbaiki cara ibadah kita. Maka percayalah, bahkan di awal tahun ini, bulan ini, saudara akan mengalami banyak mujizat Tuhan yang Tuhan telah janjikan. Amin, saudara. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan di tahun ini. Khususnya mulai awal tahun ini, sekarang ini. Ada 4 langkah yang kita lakukan. Kalau saya lakukan 4 langkah ini, saya percaya tahun ini saudara dipulihkan. Tahun ini saudara dipromosikan Tuhan. Amin, saudara. Tapi saya nggak bisa kasih 4 langkah pada hari ini. Saya kasih 2 saja. Kalau 4 langkah saya bahas semua, saudara nggak pulang-pulang. Ya, lama-lama udah hilang 2, 3, 5, habis saya masih diisi khotbah, saudara. Maka saya kasih 2 saja. Pak saudara benar-benar mantap. 2 ini juga 2 jam, saudara. Hati-hati, saudara. Ya. Pertama, langkah pertama yang harus kita ambil, kita lakukan untuk memasuki tahun ini adalah kita harus bertobat. Bertobat artinya percaya Yesus, hidup dalam Yesus. Ya. Bertobat, penting sekali, saudara. Kalau kita nggak bertobat, maka Tuhan tidak akan berkati kita. Kalau kita di luar Yesus, Yesus berkata, kalau aku tinggal di dalammu, firmanku di dalammu, minta apa saja aku berikan. Ya kan? Jika engkau tinggal di dalam aku, firmanku di dalam engkau, ya kan? Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kalau kita belum bertobat, artinya kita belum di dalam Yesus. Dan Tuhan juga di dalam kita. Maka kita harus bertobat. Ya kan? Mungkin kita bilang, Pak, aku sudah bertobat. Buktinya mana bertobat? Apa arti bertobat sesungguhnya, saudara? Ya. Mari kita baca ayatnya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita cek hidup kita tahun 2020. Apakah kita sudah ciptaan baru atau belum? Masih ngomel, menggerutu, gak ibadah, ya, gak percaya Yesus, gak berdoa, gak baca firman, kita masih jahat, masih iri, masih dendam, masih kepahitan. Itu ciptaan lama. Dan saudara, kalau demikian saudara belum bertobat, maka hari ini kita terima tubuh dan darah Yesus. Awali dengan pertobatan. Maka Tuhan tinggal dalam kita, firman-Nya ada dalam kita, dan kita ada dalam Dia, Yesus. Minta apa saja yang kita kehendaki di tahun 2021 ini, kita akan menerima. Pak, saya pengen dipulihkan pekerjaan, dipulihkan. Pak, saya pengen rumah tangga dipulihkan, dipulihkan. Pak, pengen pekerjaan dipulihkan, dipulihkan. Pak, saya pengen dapat kantor, diberikan oleh Tuhan. Apa saja yang kau kehendaki, engkau akan menerimanya. Jadi kalau kita belum ciptaan baru, kita masih hidup dalam dosa, saudara. Dosa adalah hamartano, meleset dari sasaran,
melakukan pelanggaran itu dosa, saudara. Jadi kalau kita masih di dalam hidup yang lama, kita masih berdosa, masih meleset dari sasaran Tuhan, yaitu hidup dalam rancangan Tuhan. Hidup damai sejahtera dan hidup penuh harapan. Kenapa? Kita berdosa, saudara. Pak, saya nggak berdosa, Pak, ya kan? Kita renungkan, hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Jadi kita harus berbalik dari dosa dan cara hidup kita yang lama, saudara. Kalau kita hidup dalam dosa, maka Tuhan tidak sayang kita lagi. Tuhan lebih sayang pada orang-orang yang memperhatikan ibadah, berdoa, saat teduh, ya kan? Tuhan lebih memperhatikan orang-orang yang mau takut akan Tuhan, mau melekat dengan Tuhan, mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan kita sayangi Tuhan. Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, ya. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jelas sekali, kalau kita masih hidup di dalam dosa ciptaan lama, kita tidak akan beruntung tahun ini. Jadi lepaskan dosa kesalahan kita, lupakan dosa kita tahun lalu, dan kita mulai hidup baru, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Milikilah hati Kristus, maka kita akan menjadi orang yang beruntung dan kita akan disayang oleh Tuhan. Aduh, saudara, kalau kita disayang Tuhan enak, saudara. Tetapi kalau kita ya di dalam dosa, waduh, Tuhan gak bakal berkati, saudara. Karena bahaya, orang berdosa diberkati. Wah, tambah gila, saudara, dosanya. Wah, bukannya untuk pekerjaan Tuhan, menolong orang, ya, untuk menolong orang susah. Uangnya untuk apa? Dugem, narkoba, hura-hura, ya kan? Menggunakan uangnya untuk dosa. Dan Tuhan gak mau. Tapi ada juga orang yang gak dalam Tuhan tapi dia kaya. Ada loh, Pak, orang yang tidak dalam Tuhan, dia bisa kaya. Bisa. Tetapi kalau kekayaan yang bukan dari Tuhan, tidak membawa damai sejahtera. Amin, saudara. Bisa aja orang ke dukun, orang ke wamia, ya, pesugihan, ke orang pintar, bisa menjadi kaya. Karena iblis juga bisa memberi kekayaan. Tetapi yang kekayaan dari iblis itu membawa kita ke dalam perbuatan dosa. Hati-hati. Kalau kita ngiri nih, Pak, itu orang gak dalam Tuhan sungguh-sungguh, kok bisa kaya, Pak? Kita cek dulu. Hidupnya gimana? Orang kaya dalam Tuhan, kalau hidupnya selalu iri, selalu menyakiti orang, selalu hura-hura, ya hidupnya yang duniawi, pasti itu kekayaannya bukan dari Tuhan. Tetapi kalau kekayaan dari Tuhan, waduh, kita kepengen memberi pekerjaan Tuhan, menolong sesama, ya kan, yang susah, kita besuk, kita samperin, kita kasih mereka yang perlukan. Bahkan kita juga membawa damai sejahtera, keluarga diberkati, ya kan? Dan kita happy aja, karena pada uang dari Tuhan, saudara. Jadi jangan sampai kita hidup dalam dosa, karena sangat berat sekali, saudara. Doa-doa kita tidak akan didengar Tuhan. Ingat, kita kalau hidup dalam dosa, doa-doa kita tahun ini tidak akan Tuhan dengar. Karena Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa, saudara? Segala dosamu. Segala itu banyak, segala, semua dosa-dosa kita. Jadi ketika ada dosa, ya, kita tidak didengar Tuhan. Tangan Tuhan itu sangat panjang, menolong kita gampang. Kalau kita Tuhan mau apapun gampang, saudara. Laut dibelah kok, dikeringkan, sungai Yordan dikeringkan, tembok Yeriko roboh. Bahkan Gideon dengan orang 300 prajurit bisa mengalahkan ribuan musuh. Karena Tuhan yang menolong. Jadi kalau Tuhan menolong kita, segala sesuatu itu pasti bisa terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi dosa-dosa kita lah yang menghalangi doa-doa kita. Yang menghalangi Tuhan menolong kita. Kita coba refleksi atau kita lihat tahun 2020. Apa yang kita telah lakukan? Pak, iya benar juga ya. Tahun 2020 saya banyak dosa loh. Banyak iri, banyak menjahatin orang, banyak dendam, marah-marah, bersungut-sungut. Maka
doa-doa kita tahun 2020 lalu tidak didengar oleh Tuhan. Maka hidup kita dalam kekalahan-kekalahan, kekurangan-kekurangan, stres, saudara. Ya, ingat, awal tahun ini kita harus awali dengan bertobat. Jangan main-main lagi. Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai penguasa hidup kita. Maka apapun yang kita hadapi tahun ini, pasti kita ditolong Tuhan. Karena tahun ini bukan tahun yang mudah. Bukan tahun yang mudah. Banyak orang menderita kena COVID, ya kan? Bahkan ada yang susah uang, susah pekerjaan, makan pun susah. Dan tahun ini, kalau kita lihat dari sosmed, itu lebih mengerikan. Karena virus corona, dia lebih lagi menjadi lebih ganas, lebih jahat lagi. Dan kita rawan sekali. Tetapi dalam perlindungan Tuhan, kita akan pasti diberikan kesehatan, diberkati. Amin, saudara. Jadikanlah tahun ini ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Raja dan penguasa hidup kita. Jangan kita dikuasai uang, ya, jangan, ya. Mari kita buka Yesaya 43 demikian bunyinya. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Israel aja Tuhan yang ciptakan. Masa Israel melawan Tuhan? Ya kan? Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah dibentuk bagiku dan memberitakan kemasyhuranku. Membuat jalan di padang gurun, membuat sungai-sungai ya di padang belantara itu nggak bisa, saudara. Di Israel itu padang gurun, bahkan tidak ada hujan, bahkan sering setahun itu nggak ada hujan sama sekali. Air sangat berharga dan air sangat sulit sekali didapatkan, saudara. Dan manusia mau gali air, mau gali sumur, tidak bisa karena semua padang gurun, batu-batu yang keras. Nanti saudara, tahun ini kita sama-sama ke Israel. Kita lihat bagaimana panasnya padang gurun, batu-batu semua. Tetapi Tuhan bisa membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai-sungai yang meluap airnya. Untuk apa? Untuk memberi minum kepada umat pilihannya. Artinya apa, saudara? Bahwa kita nanti tahun ini di padang gurun lagi. Ya, virus corona belum selesai. Tetapi percayalah, kalau kita melalui padang gurun tahun ini, Tuhan akan membuka sungai-sungai bagi kita. Air yang sangat penting, sangat dibutuhkan umat Israel diberikan berlimpah-limpah. Dan apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan curahkan di tahun ini. Asal kita mau melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan sedang melihat hati kita. Apakah kita benar-benar mau memulai tahun ini bersama Tuhan. Walk with Jesus. Awalilah tahun ini dengan benar. Dengan bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Karena Tuhan mengawasi kita, saudara. Ulangan 11 ayat 11 sampai 12. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Mata Tuhan mengawasi kita dari Januari sampai Desember ini. Jadi saudara diawasi Tuhan. Oh, ini kurang uang misalnya, diberi. Oh, ini kurang pekerjaan, diberi pekerjaan. Oh, ini ada kesehatannya kurang, masih terganggu. Tuhan beri kesembuhan. Tuhan mengawasi kita, saudara. Mata Tuhan selalu mengawasi kita dari Januari sampai Desember. Jangan sekali-sekali kembali kehidupan lama. Ciptaan lama, jadilah ciptaan baru. Mulai hari ini kita mengampuni orang bersalah pada kita. Orang tua kita, besan kita, ya kan, mertua kita. Banyak, saudara. Menantu sama mertua geger, saudara. Sampai itu nggak mau ngomong, saudara. Banyak. Ya kalau anak sama orang tua mungkin geger nggak begitu ya. Kalau mantu sama orang tua geger,
Wah, itu lama, saudara. Saudara, hari ini siapapun yang menyakiti kita, ya, yang dendam dengan kita ampuni mereka. Kalau mereka bilang, aku ampuni ya, ampuni mereka. Buka pengampunan. Ketika buka pengampunan, maka pintu-pintu berkat akan dicurahkan. Jangan sampai kita iri atau kita dendam, kepahitan, itu menghalangi berkat kita. Rugi siapa? Kita sendiri. Kita jahatin orang. Yang dijahatin tenang-tenang aja, makan-makan, jalan-jalan. Kita rugi sendiri. Kepahitan, mikir terus. Aduh saudara, jangan. Saya nggak mau mikir orang-orang yang nyakitin aku, ngapain? Rugi sendiri. Ya biar mereka nyakitin aku, dia yang rugi sendiri. Kenapa? Tidak didengar doa-doanya. Ya, Tuhan tidak memandang mereka, tidak menolong mereka, karena mereka tetap menyakiti. Jadi saudara, kalau kita disakitin orang, puji Tuhan. Asal kita jangan menyakiti. Jangan menyakiti orang, jangan membalas orang lain. Karena kita yang rugi sendiri. Hidup susah, masih mau nyakitin orang. Waduh, rugi saudara. Ya, jadi ingat, langkah pertama kita harus bertobat. Tuhan mengawasi kita sepanjang tahun. Tuhan, aku gak punya uang. Tuhan tahu gak? Tahu. Tuhan, uangku tinggal 20.000 Tuhan. Besok uang sekolah gimana Tuhan? Tahu gak? Tahu. Di kantong kita Tuhan tahu semua. Di hati kita Tuhan tahu semua. Tuhan itu maha tahu. Dan mata Tuhan mengawasi kita. Cara ibadah kita diawasi Tuhan. Saudara ibadah ini, Tuhan mengawasi. Oh, ini si Acong main HP nih. Oh, ini si Aling kayaknya lagi ngobrol sama sebelahnya. Oh, ini si A, si B, si C. Enggak serius nih. Tuhan mengawasi semua, mengawasi. Waduh, nanti kalau engkau doa, Tuhan bilang, aku main HP juga nih. Enggak kan? Enggak mau dengarkan. Aku sibuk. Kamu doa-doa sendiri, aku gak mau urusin yang lain. Ingat, mata Tuhan mengawasi kita. Kalau kita mau berbuat jahat, berdosa, ingat ayat ini. Mata Tuhan, Allah tetap mengawasinya. Amin saudara. Hati-hati tahun ini dalam hidup. Maka kita akan diberkati Tuhan. Itu langkah pertama. Bertobat. Langkah kedua adalah kita harus menjauhkan berhala. Penting sekali ya. Kita buka Hakim-Hakim. Ya. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Menyembah berhala itu menyakiti hati Tuhan. Kedukun menyakiti hati Tuhan. Ke peramal menyakiti hati Tuhan. Ke orang pintar menyakiti hati Tuhan. Pakai pesugihan menyakiti hati Tuhan. Bahaya sekali kalau Tuhan sakit hati. Ya. Maka kita akan diberi malapetaka saudara. Jangan sampai buat Tuhan sakit hati dengan memakai berhala. Apa hukumannya kalau kita memakai berhala? Kita kasih ayat semua saudara biar saya tahu semua ya. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Ini dewa-dewa penduduk setempat Kanaan ya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Jadi setelah Yosua mati, bangsa Israel kembali menyembah berhala. Berhala itu adalah dewa-dewa penduduk Kanaan yang ditempati itu saudara. Dan akhirnya saudara dihukum lagi. Baru masuk tanah Kanaan. Baru mau menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu. Baru mau hidup berkelimpahan sesuai rencana Tuhan. Dia menyembah berhala lagi bangsa Israel. Apa yang terjadi? Tuhan serahkan ke perampok. Ketika bangsa Israel melawan perampok, Tuhan malah membela perampoknya. Bangsa Israel malah ditahan dan akhirnya malapetaka terjadi. Saudara, kalau kita menyembah berhala, ingat Tuhan akan melawan kita. Datangkan malapetaka, apa? Bocor, anak sakit,
anak kecelakaan. Banyak orang yang mengerongrong, banyak orang yang memeras. Banyak orang memeras karena uangnya dari berhala. Banyak yang sakit penyakit, anaknya gak sukses, anaknya pada mungkin gak karuan. Narkoba lah apalah. Kenapa saudara? Uang dari berhala. Maka tidak damai sejahtera, tapi Tuhan akan berikan malapetaka. Dan kita harus hati-hati, jangan sampai menyembah berhala. Tuhan sudah ngomong bangsa Israel, jangan menyembah berhala. Banyak ayat saudara. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kalau kita sebab berhala, main dukun pesugihan, kita sedang membenci Tuhan. Kita sedang menista Tuhan. Kita sedang jauh dari Tuhan. Hati-hati saudara, ini penting sekali. Saya kasih banyak firman di awal tahun ini, pegangan hidup saudara. Ada loh saudara, usaha sepi kan. Kemana dia? Ke orang pintar, untuk diramal. Padahal peramalnya juga gak kaya juga. Kita dibohongin aja. Nanti misalnya bapak atau ibu, nanti sukses. Tahun ini kaya. Kalau gak kaya juga gak rugi peramalnya. Tapi kalau kaya peramalnya dapat uang banyak kan dari pengusahanya. Peramal dari mana? Dia hanya meramal, hanya mengira-ngira. Kita masa percaya dengan perkiraan sih saudara? Firman Tuhan yang benar-benar firman Tuhan, kita gak mau percaya. Tapi kita percaya dengan ramalan-ramalan. Mereka meramal, mengira-ngira apa yang terjadi tahun depan, di hari depan, bulan depan. Mereka gak tahu. Bahkan hidup dia sendiri juga gak tahu mau jadi apa bulan depan. Malah kita percaya dia, peramal itu. Kita percaya Yesus Alfa Omega yang tahu awal dan akhir kita saudara. Amin saudara. Kita banyak sekali ke peramal. Kita ke peramal, ke dukun, ke orang pintar. Ingat, Tuhan adalah Allah yang cemburu. Akan membalaskan kepada kita, anak kita, cucu kita, cicit kita. Jadi 4 turunan. Kita mau. Kita kaya sebentar tapi anak cucu cicit kita jadi orang yang banyak malapetaka. Gak mau kan? Kita mau, kita kaya sekarang. Ya, paling 20 tahun kita kaya. Tetapi anak cucu cicit kita semua hidup dalam kutuk. Mau gak? Kan gak mau saudara. Jadi Tuhan yang cemburu. Kita mungkin Pak, aku gak pernah ke dukun Pak. Gak pernah ke Buamia, gak pernah ke paranormal, gak ke orang pintar. Saudara, berhala bukan hanya patung, dukun atau paranormal atau orang pintar. Ya, berhala adalah segala yang kita lebih utamakan daripada Tuhan. Bisa hobi kita, uang kita, bisa semua pekerjaan kita jadi berhala. Kenapa? Kita karena pekerjaan kita, uang kita tinggalkan Tuhan. Itu sudah berhala saudara. Hati-hati. Berhala zaman sekarang tidak hanya patung, dukun atau orang pintar. Tapi uang kita, pekerjaan kita, hobi kita, ya keluarga kita, pasangan hidup kita bisa menjadi berhala. Kalau kita karena pekerjaan sibuk, ya tidak pernah ke gereja, bahkan tinggalkan Tuhan, pekerjaan kita sedang jadi berhala. Kalau hobi kita, ya senang main apa gitu, kita jadi berhala juga. Kalau kita nggak ke gereja, nggak beribadah saudara. Jadi bukan karena uang aja. Dan kalau kita sembah berhala, kita utamakan hobi kita, pekerjaan kita, uang kita sedang menista Tuhan. Hati-hati. Maka tahun ini kita bertobat, ya sungguh-sungguh, dan kita jangan sembah berhala saudara. Tuhan tidak mau diduakan. Pilih ya berhala atau aku. Ada ayatnya saudara. Matius 6 ayat 24. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan kepada Mamon. Kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi di luar gereja kita menyembah Mamon. Mamon adalah roh cinta uang, serakah, ya, mengejar uang dan tinggalkan Tuhan. Tuhan gak mau. Orang yang cinta uang, Tuhan akan tinggalkan.
Kamu pilih uang atau pilih aku? Ya. Kamu pilih dukun atau pilih aku? Oh Pak, saya netral Pak, netral Pak. Oh nggak ada netral, enak aja. Kalau uang sama Tuhan, ya kan? Nggak bisa, nggak bisa netral. Pilih uang atau pilih Tuhan. Jadi kita hati-hati. Jika karena uang kita tinggalkan Tuhan dan tidak beribadah lagi, uang sudah menjadi mamon bagi kita. Dan Tuhan tinggalkan kita. Yudas Iskariot cinta uang. Dia bersekongkol dengan para imam kepala untuk menyerahkan Yesus demi 30 keping perak. Yudas Iskariot adalah murid Yesus. Tiap hari bersama-sama Yesus masih ada roh cinta uangnya. Jadi kita yang di gereja tiap minggu ya bisa juga ada cinta uang kalau kita nggak mau bertobat. Jangan cinta uang, jangan memburu uang dan tinggalkan Tuhan. Boleh bekerja keras boleh, tapi tetap ibadah sungguh-sungguh. Ya jangan cinta uang. Kita lihat ayatnya Matius 26 ayat 14 sampai 15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, Yudas Iskariot, yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia, Yesus, kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Yudas Iskariot datang ke imam-imam ya, yang tidak disukai Yesus. Karena imam-imam adalah waktu itu menyerahkan Yesus kan. Dia bilang ini, kalau aku serahkan Yesus, kamu wani piro? Ya, berani berapa? Apa yang aku dapatkan dari engkau kalau aku serahkan Yesus? Akhirnya imam kasih 30 uang perak. Apa akibatnya saudara? Yudas mati ya. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Yudas menjual Yesus. Dia meninggalkan Yesus, menjual Yesus, diserahkan pada musuhnya. Musuhnya siapa? Para imam kepala, ahli Taurat. Diserahkanlah Yesus pada mereka dengan imbalan 30 keping perak. Banyak orang keluar dari ibadah, dari gereja, tinggalkan Yesus hanya karena uang. Jika aku keluar dari gereja, tidak ikut Yesus, ikut kamu, wani piro. Wani piro, aku melu kowe, aku ikut kau, dan tinggalkan Yesus, wani piro. Saudara, kita harus ingat, Yudas juga demikian. Berani berapa kau? Dan kasih 30 uang perak. Apa akibatnya? Yudas mati mengerikan. Yudas mati, perutnya tertumpah keluar isinya dan mengerikan saudara. Jadi Yudas Iskariot yang murid Yesus, dia cinta uang, dikuasai roh cinta uang mamon, menjual Yesus karena uang, akhirnya dia mati. Jadi kita tahun ini ingat bertobat, ya, jangan sembah berhala, jangan utamakan pekerjaan, hobi atau apapun lebih dari Tuhan, lebih dari ibadah. Ya, apalagi karena uang kita pergi dari Tuhan, pergi dari gereja, kita akan mati. Mungkin mati ekonomi, mati kesehatan, mati sukacita, mati damai sejahtera, bahkan bisa mati beneran saudara. Hati-hati, jangan kita seperti Yudas Iskariot. Dan Tuhan akan hukum. Tuhan akan berikan malapetaka. Yudas mati, perutnya tercurah semua isinya, terbuka. Mengerikan saudara, jangan ya. Jadi benar-benar kita jangan main-main lagi untuk beribadah. Sungguh-sungguh saudara, kalau kita beribadah sungguh-sungguh, aduh enak. Jangan karena pacar, kita gak ke gereja Pak. Maaf Pak, baru dapat pacar Pak. Jadi kalau minggu saya ke mall, oh aduh, makan-makan. Tapi harusnya pacarnya ajak ke gereja. Supaya diberkati langgeng dan kita bisa menikahkan mereka kan. Karena hobi akhirnya gak ke gereja, jangan ya. Jadi apapun yang kita lebih utamakan daripada Tuhan, itu menjadi berhala bagi kita. Dan singkirkan semua, kita sudah di Kanaan. Tahun ini adalah Kanaan bagi kita semua. Jangan seperti bangsa Israel, sudah di Kanaan, dia menyembah Baal dan Tuhan hajar habis-habisan. Kita masuk ke Kanaan tahun ini, tahun 2021, dan kita mendapat hidup yang damai sejahtera dan sukacita dari surga. Amin saudara. Ya, perhatikan benar-benar sungguh-sungguh. Ini adalah pesan Tuhan yang paling penting ya di awal tahun ini. Bertobat. Tuhan tidak akan berkati orang yang belum bertobat. Itu pasti. Ngapain kasih berkat pada orang yang tidak bertobat, yang masih dalam dosa?
Nanti kasih uang malah hura-hura kan. Mending kasih orang yang sudah bertobat, yang cinta ibadah, cinta Yesus. Ya kan. Kedua, kita harus benar-benar singkirkan semua berhala-berhala kita. Kepahitan kita singkirkan, ya kan. Dendam kita singkirkan. Yang terakhir saya bacakan. Mazmur 127 ayat 1-2. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kalau bukan Tuhan yang membangun usaha, pekerjaan, sia-sialah kita bekerja, saudara. Kita mungkin tahun lalu, pokoknya aku pandai, aku kuat, aku hebat. Wah, kerja di kantor naik pangkat. Tapi kita kena imbas COVID, langsung dipecat. Kenapa? Karena kita berusaha, bekerja dengan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah kita membangunnya, saudara. Jadi kita harus benar-benar percaya tahun ini berjalan bersama Tuhan. Ya. Kalau bukan Tuhan yang membangun usaha kita, pekerjaan kita, maka juga sia-sia. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintai pada waktu tidur. Nah kan? Kita misalnya berdagang. Ya. Kita berdagang karena kita cinta Tuhan. Kita lagi tidur pun tahu-tahu ada orderan masuk. Omset masuk. Tapi kalau kita kerja keras, gak adakan Tuhan. Percuma, saudara. Awal tahun ini, mulailah saudara dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Maka setelah tidur pun ada telepon masuk. Ya, pesan barang saudara. Tahu-tahu kita bekerja, dipromosikan jabatan kita di perusahaan. Mungkin saat ini ada COVID. Tahu-tahu telepon, kamu bisa gak kerja kembali? Kita perusahaan sudah maju nih, sudah mau buka. Yuk kerja lagi yuk. Tuhan akan datangkan banyak promosi Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita harus awali tahun ini pertama bertobat. Ya, bertobat penting sekali ya. Dan yang kedua adalah kita harus menjauhkan berhala. Hobi kita, pekerjaan kita, jangan sampai melebihi kasih kita pada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Dan saya percaya saudara, kalau kita awali dengan pertobatan, Tuhan sudah senang. Waduh nih, anakku kita bertobat. Yang hilang telah kembali, yang mati telah bangkit. Dan kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Dan apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan berkati. Kalau tahun lalu kita hilang ya pekerjaan, hilang usaha kita, karena kita jauh dari Tuhan, tahun inilah tahun pemulihan. Jangan kita keras hati. Ya, kalau kita ada permusuhan, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Dan kita maafkan orang-orang yang menyakiti kita, yang menyerang kita. Maka Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat, sungai-sungai di tengah padang gurun. Berkat-berkat di tengah-tengah COVID-19 ini saudara. Percayalah, kita hidup dalam mujizat Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah penolong kita. Tidak ada orang lain yang menolong kita. Kalau orang lain menolong kita hanya sekedarnya saja. Itu pun pakai syarat-syarat. Ya. Ingat, kalau orang lain menolong kita, itu pasti ada syarat-syaratnya yang harus kita ikuti. Kalau Tuhan menolong kita, aduh besar sekali pertolongannya. Sangat besar. Kita minta uang misalnya 1 juta, Tuhan bisa kasih 5 juta. Waduh, jadi apapun yang kita doakan, Tuhan berikan lebih banyak dari apa yang kita doakan. Asal kita, iman kita tidak goyah di tengah-tengah badai. Amin saudara.